Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar adik-adikku yang baik? Kali ini Kak Ros akan mempersembahkan cerita menegangkan yang berjudul Timun Mas Melawan Raksasa Buto Ijo. Nah, jangan lupa menggosok gigi, cuci kaki dan tangan sebelum tidur ya. Kak Ros mulai ceritanya. Pada zaman dahulu sekali, hiduplah sepasang suami isteri yang sudah separuh baya. Mereka sehari-harinya bekerja di ladang dan bercocok tanam untuk hidup sehari-harinya. Walaupun sudah 20 tahun menikah, tetapi mereka belum juga dianugerahi seorang anak. Di suatu petang, sang isteri berdoa sambil mencucurkan air matanya akan keinginannya memiliki anak sampai dia tertidur di tempat dia bersembahyang. Sang isteri kemudian bermimpi aneh dan tiba-tiba terbangun. Dia bermimpi mendapatkan petunjuk untuk pergi ke gunung terlarang supaya mendapatkan keinginannya. Kerana tekad yang kuat, dia bersama suaminya pun pergi ke gunung terlarang dan akhirnya bertemu dengan sosok raksasa berwarna hijau bernama Buto Ijo. Mereka pun mengatakan perihal mimpi dan keinginannya mendapatkan anak. Sang Buto Ijo sebenarnya adalah raksasa yang sangat kejam. Tetapi kerana iba terhadap cerita sang isteri, maka dia pun membantu mereka dengan memberikan sebuah benih tanaman mentimun untuk ditanam. Tetapi dengan satu syarat, kelak jika anak mereka sudah berumur 15 tahun, dia akan datang untuk mengambilnya. Mereka pun terpaksa setuju dan kembali pulang ke rumahnya. Benih pun ditanam dan ajaibnya dalam waktu 3 hari, sudah tumbuh lebat dan mempunyai satu buah mentimun yang besar. Ketika mereka belah, ternyata berisi seorang bayi perempuan yang sangat lucu. Betapa senang dan bahagianya keluarga itu, mereka pun memberi nama bayi itu Timun Mas. Sebabnya kerana buah mentimun itu berwarna kuning keemasan. Nah, masa-masa bahagia mereka jalani kemudian hingga usia Timun Mas akan genap 15 tahun. Maka suami isteri itu pun teringat perjanjian mereka dengan Buto Ijo. Hari-hari menjadi mencekap dan penuh khawatir kerana sebentar lagi Buto Ijo akan datang mengambil Timun Mas. Setelah lama mencari cara, akhirnya mereka terfikir untuk meminta bantuan kepada Tok Dalang, seorang kakek tua bijaksana yang tinggal di kampung mereka. Tok Dalang sangat senang membantu mereka. Beliau menganjurkan supaya Timun Mas segera pergi ke Istana Purba untuk mendapatkan pertolongan. Lalu Tok Dalang memberikan 3 buah benda pusaka kepada Timun Mas untuk bekal perjalanannya. Benda itu ialah biji mentimun, jarum dan segenggam terasi. Segera setelah berpamitan dengan orang tuanya, Timun Mas pun pergi ke Istana Purba. Sesampai di rumah, suami isteri tadi sangat terkejut kerana Buto Ijo sudah menunggu mereka. Kerana takut isterinya akan dimakan Buto Ijo, sang suami terpaksa mengatakan kalau Timun Mas sudah pergi ke Istana Purba. Dan langsung saja Buto Ijo mengejar Timun Mas. Kerana badannya besar, maka langkah Buto Ijo juga cepat dan dalam waktu singkat bisa mengejar Timun Mas. Mengetahui di belakang ada Buto Ijo, Timun Mas mempercepat perjalanannya. Tetapi Buto Ijo semakin dekat. Teringatlah dia akan wasiat Tok Dalang, lalu dia melemparkan biji mentimun yang ia bawa ke belakang. Dan tiba-tiba biji tersebut tumbuh secara ajaib menjadi hutan mentimun yang lebat. Buto Ijo jadi terkecoh dan sibuk memakan buah-buah mentimun itu. Apalagi dia sudah sangat lapar kerana berlari mengejar Timun Mas. Dalam waktu singkat buah mentimun habis dan dia mengejar lagi Timun Mas. Istana Purba sudahlah dekat, tetapi Buto Ijo ternyata lebih dekat lagi mengejar. Tak menunggu lama, maka Timun Mas melemparkan wasiat kedua berupa jarum ke belakang dan terus berlari ke Istana Purba. Maka jarum itu pun berubah menjadi hutan bambu yang lebat,
sehingga buto ijo kesulitan melewatinya. Tak lama kemudian gerbang Istana Purba sudah terlihat. Timun Mas sangat gembira. Tetapi ternyata buto ijo sudah berhasil melewati hutan bambu dan ada di belakangnya dengan sangat marah. Lalu Timun Mas pun melemparkan wasiat terakhir iaitu segenggam terasi sambil terus berlari menuju gerbang Istana Purba. Terasi itu tiba-tiba berubah menjadi kolam lumpur yang dalam, sehingga buto ijo tenggelam dan terjebak di dalamnya. Akhirnya, setelah mendengarkan cerita Timun Mas, Raja Istana Purba segera mengirimkan prajurit untuk menangkap buto ijo yang sudah tak berdaya. Akhir cerita, Timun Mas pulang dan berjumpa kembali dengan kedua orang tuanya. Mereka pun melanjutkan hidup dengan penuh bahagia dan sukacita. Alhamdulillah. Begitulah kisah Timun Mas adik-adik. Kak Ros berpesan supaya kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Kerana doa anak yang saleh akan membahagiakan kedua orang tuanya sampai di akhirat nanti. Selamat tidur.